Tapi selagi ada kesempatan bagi kita untuk lolos SNMPTN, tentu kesempatan itu harus kita ambil. Halo teman-teman semua, Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Nah, banyak sekali di antara kalian yang bertanya, Kak, nilai saya itu naik turun. Apakah saya tetap berpeluang lolos di SNMPTN? Nah, untuk menjawab ini, saya akan mereview sebuah rapor yang nantinya kalian akan tahu ini nilainya naik dan turun atau nilainya naik terus dan kemudian lolos di PTN mana serta prodi apa. Nanti kalian bisa saksikan. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, ini nilai yang pertama yaitu nilai bahasa Indonesia dulu. Dari KKM ini 75 semua. Nah, semester 1 dia mendapatkan nilai 82, kemudian tetap 82, kemudian naik ke 88, naik ke 90 dan terakhir naik 94. Kesimpulannya, nilai bahasa Indonesia dia itu naik terus. Ya sempat tetap, tapi tidak ada satupun nilai yang pernah turun. Nah, ini gimana teman-teman yang nilainya mulai turun atau ada yang turun? Tenang, kita masih ada slide berikutnya. Oke, sekarang kita menuju ke bahasa Inggris. Nah, visualisasinya sudah jelas ya untuk bahasa Inggris. Semua KKM lagi-lagi 75 semua. Nah, kalian perhatikan yang ini. Semester 1 nilainya 88, kemudian turun 8 angka menjadi hanya 80 saja. Berarti pernah turun ini nilainya. Maka dari sini sudah terpatahkan ya bahwa nilai yang pernah turun tidak kemudian pasti gagal SNMPTN. Naik lagi 93, naik ke 95 dan terakhir 96. Mari kita lihat nilai matematikanya. Nilai matematikanya 88 di semester 1, naik ke 91 di semester 2, tetap tidak naik tidak turun di semester 3 91, kemudian naik 1 angka ke 92 dan naik 2 angka ke 94 di semester 5. Nah, itu matematika. Kemudian berikutnya adalah fisika. Yuk kita cek fisika ya. Tidak terlalu tinggi ya, 80, semester 2 juga tidak beranjak naik, tetap 80. Kemudian di semester 3 88 naik drastis ke 8 angka. Kemudian naik 2 angka ke 90 dan naik 96, berarti naik 4 poin. Itu untuk nilai fisika. Kemudian nilai kimianya bagaimana? 86, kemudian turun ya, turun ke 84, berarti turun 2 angka. Tadi ada yang turun 8 angka di salah satu mata pelajaran tadi. Nah, ini juga turun juga ini ternyata dari 86 ke 84. Kemudian naik ke 91, naik 1 angka 92 dan naik 2 angka 94 di semester 5. Setelah itu ini adalah nilai biologinya. 82 semester 1 tidak beranjak naik, tidak beranjak turun, tetap 82. Kemudian 95 naik, kemudian tetap 95 dan di akhirnya ternyata biologinya dia turun 1 angka ke 94. Nah, sekarang teman kita ini adalah siswa yang tahun kemarin mengikuti SNMPTN dan kebetulan mengikuti program sukses SNMPTN 2021 bersama menuju PTN. Kalian nanti juga bisa mencoba ya kalau misalkan tertarik. Linknya nanti saya taruh di deskripsi atau kolom deskripsi atau description box. Kemudian dia ini sebenarnya lolos apa? Sebelum itu mari kita cek dulu dia punya CV ya, anggap saja CV. Provinsi asal sekolah adalah Bandung. Kemudian peringkat UTBK dari sekolah tersebut 200-an ya. Saya tidak menyebutkan secara presisi, saya hanya menyebutkan 200-an saja supaya sekolahnya tidak kamu cek. Kemudian dia ini peringkat eligible ya, saat pemeringkatan SNMPTN dia peringkat 10. Jadi bukan peringkat 1, bukan peringkat 2, bukan peringkat 3, bukan masuk 5 besar,
tapi dia masuk ke peringkat 10 dari 97 siswa IPA. Oke. Kemudian dia tidak menyertakan sertifikat sama sekali, alias dia memang tidak punya sertifikat, atau mungkin saja punya sertifikat tapi mungkin sertifikatnya tidak relevan sehingga dia tidak mengunggahnya. Jadi dia tidak mengunggah sertifikat apapun. Yes. Kemudian pilihan awal dia adalah FTI di ITB. Kemudian pilihan keduanya adalah SF. Nah, saat kemudian pendampingan SNMPTN 2021 kala itu, kita kemudian memberi saran agar SF atau sekolah farmasi ini kita taruh di pilihan pertama. Kemudian finally pilihan dia menjadi seperti ini. Pilihan pertamanya adalah SF, sekolah farmasi, kemudian STIH ya, STIH. Ini kalau nggak salah program sains pilihan yang kedua STIH program sains. Nah, hasilnya kemudian dia diterima di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, di mana dia juga berasal dari salah satu SMA yang ada di Bandung ya. SMA tidak saya sebutkan, kemudian kotanya Bandung, provinsinya Jawa Barat. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa nilai rapor itu tidak mesti selalu harus naik untuk bisa lolos di SNMPTN. Turun juga bisa, tetapi yang diperhatikan oleh LTMPT maupun PTN adalah konsistensi nilai. Lebih konsisten naiknya atau lebih konsisten turunnya. Seyogyanya dan sebaiknya kalau misalkan kita pengen aman masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri apapun PTN-nya, nilai kita cenderung konsisten. Selama saya mencoba untuk melihat rapor yang lolos, tidak ada satupun nilai yang selalu naik. Itu amat sangat jarang saya jumpai, sehingga nilai mereka yang lolos pun itu juga naik dan turun. Konsistensi itu penting. Yang kedua, tadi kita sudah menyajikan informasi bahwa peluang itu akan selalu baik ya jika didukung dengan komponen-komponen yang lain, yaitu indeks sekolah. Kita lihat tadi sekolah dia menduduki urutan 200-an peringkat UTBK, yang tentu saja itu menjadi tolak ukur bagi LTMPT untuk melihat kualitas dari sekolah itu, yang kemudian juga terkonversi menjadi kualitas peserta didiknya. Yang ketiga, kita mencoba untuk memilih yang sewilayah ya. Seandainya menunjukkan bahwa di PTN yang kita tuju tersebut kita tidak mempunyai indeks sekolah, atau bahasa mudahnya kita tidak mempunyai alumni sama sekali di PTN tersebut. Jadi tadi kalau kita cek PTN-nya itu sewilayah. Kita uji sekali lagi ya, dia dari salah satu sekolah yang ada di Bandung, kemudian dia memilih Institut Teknologi Bandung yang sama-sama dari Bandung. Nah, itu salah satu tips yang bisa kalian lakukan. Nah, mungkin di episode yang akan datang kita akan menyajikan berbagai informasi ataupun mengulik berbagai nilai rapor yang kemudian lintas wilayah ya, lintas wilayah. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin saja taruhlah dari luar Jawa kepengen mengambil PTN-PTN yang berada di Jawa. Nanti kita akan kulik salah satu rapor yang tentu saja nama, identitas dan sebagainya kita rahasiakan karena itu menyangkut data pribadi. Tapi kalian yakin bahwa ini adalah nilai rapor asli yang pernah kita analisis ya di program sukses SNMPTN 2021. Nah, buat kalian yang kemudian tertarik untuk ikutan program sukses SNMPTN 22, silakan aja langsung klik link yang ada di description box ya. Kalian coba, kali-kali aja jodoh, kali-kali aja rezeki, sehingga teman-teman nanti punya peluang yang bagus ya untuk bisa lolos SNMPTN. Kalau udah lolos SNMPTN tentu itu sebuah kebanggaan. Yang berikutnya teman-teman tidak perlu dalam tanda kutip ya bersusah payah di UTBK SBMPTN ya, walaupun jodoh atau rezeki dari PTN pada masing-masing calon mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang lolosnya langsung SNMPTN, ada yang SBMPTN, ada juga yang kemudian jalur mandiri.
Tapi selagi ada kesempatan bagi kita untuk lolos SNMPTN, tentu kesempatan itu harus kita ambil. Sekali lagi kalau tertarik, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, udah kita sediakan. Kalau kemudian kalian pengen request, misalkan rapor apa, kemudian prodi apa juga, silakan tulis aja di kolom komentar. Kemudian kalau ada pertanyaan juga sampaikan saja di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk membantu menjawab jika saya bisa. Jika saya tidak bisa, ya mohon maaf. Mungkin saya akan hutang untuk mencari informasinya. Bila mana saya bisa menjawabnya, saya akan menjawab. Walaupun mungkin waktu menjawabnya tidak langsung ya, tidak langsung. Mungkin agak beberapa lama begitu. Karena saya ingin memastikan bahwa jawaban itu sesuai dengan ketentuan dari LTMPT. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya, supaya saya juga makin semangat untuk membuat video-video seperti ini lagi. Terima kasih dan tetap semangat, tetap belajar, create your future.